pertama sih perlu dilihat nih euronya kenapa melemah gitu ya. Sebenarnya pelemahan euro terjadi karena memang dolar itu menguat secara global. Jadi penguatan dolar secara global, kalau kita lihat dolar indeks di awal tahun, dolar indeks itu levelnya 95, sekarang udah 108, meningkat sekitar 12-13% gitu ya. Sama kayak euro yang juga turun 12% gitu. Jadi sebenarnya penurunan euro ini wajar mengingat peningkatan dolar indeks. Tapi kenapa euro mungkin turunnya lebih dalam? Karena euro juga terimbas dengan perang Ukraina Rusia, di mana kita tahu bahwa Rusia itu penyedia trading partnernya euro yang cukup besar, apalagi di bidang fuel ya. Euro itu impor dari Rusia sekitar 29% kebutuhan fuel untuk minyak bumi, kemudian sekitar 54% untuk solid fuel seperti coal, batu bara, kemudian 43% dari gas gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, dan kemarin juga saya baca bahwa Rusia menutup pipa Nord Stream 1 ya, itu ada satu pipa gas, penyalur gas dari Rusia ke Eropa yang paling besar gitu, mengakibatkan terjadi krisis energi di Rusia, di Eropa gitu. Itu mengakibatkan mungkin euro juga turunnya cukup dalam gitu. Terus kalau tadi ditanya kenapa pengaruhnya ke rupiah, kalau saya sih ngeliat minimal ya pengaruhnya ke rupiah ya. Pengaruh paritinya euro ini terhadap dolar ke rupiah itu minimal. Kenapa? Karena even misalnya euro itu adalah trade partner Indonesia yang nomor 5 ya. Tetapi saya malah melihat ada potensi peluang sebenarnya kalau terjadi masalah antara Rusia dan Eropa terkait ekspor seperti batu bara gitu, mungkin peluang bagi Indonesia untuk menjadikan Eropa sebagai salah satu tambahan partner untuk ekspor batu bara, seperti itu sih. Baik, tapi bicara batu bara untuk kualitas, batu bara Indonesia sendiri ini tidak semuanya juga menyamai kualitas yang dibutuhkan Eropa Betul, begitu. betul, Karena kita, mungkin betul, lebih betul, menyamai kualitas yang dibutuhkan oleh China. Apakah kita masih bisa mengambil peluang ini betul. dan memanfaatkan, melesatnya harga batu bara? Sebenarnya saya lihat sih sepanjang kita bisa meningkatkan kualitas batu bara kita sih bisa aja ya, gitu ya. Tapi kalau tadi yang pertanyaannya efek negatif, saya nggak melihat efek negatifnya yang signifikan ke Indonesia gitu. Baik, selain peluang apalagi efek positif yang bisa kita dapatkan dengan hubungan dagang kita dengan Eropa melihat kondisi kurs euro saat ini? Tapi kalau dilihat dari hubungan dagang ya, ya hubungan dagang sama Indonesia itu dengan Eropa kan mainly kebanyakan tuh selain fuel juga Indonesia juga ekspor fuel, ada hal-hal lain ya. Tapi kalau terkait yang Rusia memang cuma hanya di bagian fuelnya aja, fuel itu bisa solid fuel maupun natural gas ya, seperti itu. Baik. Lalu seperti apa efek buruk dari penguatan dolar Amerika Serikat ini karena memang, kualitasnya terhadap rupiah begitu? Seperti apa Bank Indonesia harus bertindak? Kalau melihat kan sebenarnya dolarnya menguatnya secara global ya, bukan terhadap Indonesia. Itu yang pertama perlu digarisbawahi adalah penguatan dolar ini bukan hanya terhadap rupiah, tapi terhadap global. Tadi saya sebutin bahwa dolar indeks itu naik sekitar 13%, 12-13% dibanding akhir tahun ya, dibanding awal tahun ini. Kalau kita lihat rupiah sendiri, rupiah secara kinerja mata uang itu relatif baik dibandingin banyak mata uang lainnya. Kalau kita lihat rupiah itu di tahun 2021 ini pelemahannya itu hampir 5% ya. Compare ke indeksnya US dollar yang 12 persenan, kemudian kalau kita lihat juga eh, Malaysian ringgit turun sekitar 6%, Thailand baht 8%, kemudian 9% Filipina peso gitu. Indonesia ini bisa rupiah cukup baik untuk kinerjanya di tahun ini gitu. Jadi kalau dibilang melemah ya, saya pikir memang semua mata uang melemah. Yang sekarang perlu dilakukan adalah menjaga agar volatilitas dolar rupiah ini tidak terlalu tinggi gitu ya. Apabila bergerak pun masih dalam koridor yang dianggap relatif aman gitu.